Oke, halo guys, gue Yazid dan kali ini gue bakal ngebahas mengenai model rambut untuk pria. Agak sedikit gimana ya kalau ngomongin soal pria gitu. Pria kayak terlalu baku, terlalu lebih formal aja gitu. Tapi ya itu memang karena keyword yang paling banyak dicarinya adalah pria, jadi gue cantumin pria aja di judul sama mungkin thumbnailnya gitu. Dan kali ini gue bakal ngebahas mengenai model rambut, dimana ini berdasarkan pengalaman gue. Jadi kalau misalkan kalian punya pengalaman tersendiri atau mau share pendapat kalian bisa tulis aja di kolom komentar di bawah. Bisa dibilang rambut itu adalah salah satu mahkota terbesar gitu bagi cowok gitu, karena ini benar-benar bakal berpengaruh terhadap penampilan dan kegantengan seorang pria gitu. Jadi ini akan boost confidence juga bagi cowok, dan ini yang emang dibutuhkan gitu buat cowok, dan sah-sah saja memang untuk mencari model rambut yang memang cocok gitu buat cowok. Contohnya itu adalah rambut dari Reval Hadi yang sebelumnya tuh kayak gini, terus sekarang jadi kayak gini. Itu benar-benar bisa merubah looks-nya dan memang berpengaruh. Jadi mungkin kalian juga emang pengen mencari model rambut yang cocok sehingga bisa merubah tampang kalian jadi istilahnya lebih good looking lah ya dari sebelum-sebelumnya gitu. Meskipun memang wajah juga punya peran yang penting. Nah, karena memang tricky dan cukup kompleks dalam menentukan model rambut yang cocok, gue ingin berbagi mengenai hal-hal apa saja sih yang memang jadi pertimbangan gitu kalau misalkan kalian mau menentukan gaya rambut yang cocok. Gue gak bakalan nyebutin spesifik gaya rambut yang cocok buat pria itu apa enggak, karena ini konteksnya bisa beda-beda, kondisi orang-orang juga bisa beda-beda. Mungkin ada juga yang memang lebih memilih untuk punya gaya rambut botak, itu juga sebenarnya nggak ada masalah gitu, karena botak juga bisa ganteng gitu, jadi jangan salah guys. Nah, dalam menentukan gaya rambut yang cocok itu ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu adalah mengenai jenis rambut kalian. Kalau misalkan kalian punya rambut yang lurus kayak gua nih, lurus jatuh kayak gini, ya kalian bisa cari referensinya rambutnya emang buat yang lurus gitu. Kalau kalian rambutnya ikal, kalian cari yang ikal. Kalau kalian keriting, ya cari yang model rambutnya keriting gitu supaya jadi referensi, karena ini berpengaruh banget terhadap hasil akhir rambut kalian gitu. Jadi kalau misalkan kalian cari rambut keriting tapi ternyata rambut kalian jenisnya itu lurus kayak gua kayak gini, ya nggak akan bisa gitu, karena itu suatu hal yang mustahil, kecuali kalian perming rambut kalian dulu gitu jadi keriting gitu. Dan itu sebenarnya makan waktu dan makan biaya lagi sebetulnya, cuman ya itu masih bisa. Kalian bisa type aja di Google potongan rambut buat pria lurus dan spesifik, kalian sebutinnya referensinya orang Asia gitu, akan lebih memudahkan gitu. Terus yang kedua itu perlu perhatiin juga potongannya. Ini sebenarnya lebih ke tukang cukurnya ya, atau capsternya ya. Kalau misalkan tukang cukurnya memang kompeten untuk potongan tersebut, ya go ahead, itu bakal bagus banget gitu. Tapi kalau ternyata memang tukang cukurnya cuma sekedar menerka-nerka dan tidak tahu detail potongannya seperti apa, itu akan cukup berbahaya gitu. Karena jujur aja gue berkali-kali dapet potongan rambut yang sebetulnya kalau digambar ya bagus gitu, pasti bagus, tapi ketika gue kasih tahu ke capsternya, ke tukang cukurnya, dia bilang siap, dia bilang oke, terus dipotong dan akhirnya ya gak sesuai ekspektasi gitu. Rambutnya kependekan lah, rambutnya tiba-tiba jadi jigrak, rambutnya nggak rapi, atau bahkan mungkin kalian juga lebih buruknya lagi adalah pitak gitu karena memang ketidakkompetenan seorang tukang cukurnya gitu. Jadi punya langganan tukang cukur itu lebih baik lah daripada kalian gonta-ganti, karena ya itu resikonya salah satunya gitu. Kecuali kalau misalkan potongnya potong tipis atau potong aman, ya mungkin masih oke lah buat gonta-ganti tukang cukur. Terus yang ketiga itu adalah cara styling. Menurut gue styling itu adalah salah satu hal yang penting, karena ini akan maintenance model rambut lo gitu. Dan lo ketika lo bisa styling, ya gaya rambut lo bakal tetap bagus gitu, bakal tetap terjaga lah istilahnya. Karena mungkin lo udah nentuin gaya rambutnya, lo udah nemuin orang yang cocok buat memotong rambut lo keluar, dan mungkin memang hasilnya bagus karena memang dia punya keahlian dalam styling rambut juga gitu. Tapi ya gak bakal tetap bertahan lama sampai seterusnya gitu. Ada waktunya mungkin rambut lo kena helm, terus bakalan lepek, rambut lo kena air karena lo sampoan, rambut lo keringetan, rambut lo kering dan sebagainya gitu. Jadi gak bakalan tetap terus-terusan kayak gitu. Makanya perlu kemampuan buat styling rambut. Setidaknya ya yang basic-basic dulu lah, yang simple-simple dulu, kayak misalkan blow dry gitu, pakai hair dryer
Kalau misalkan mau pakai catok ya silakan, tapi kalau gue emang untuk sekarang belum tahu gimana caranya catokan karena gak punya catok. Terus cara pakai produk, kalau misalkan kalian pakai hair product kayak pomade, clay, dan semacamnya, supaya kinerjanya bisa lebih optimal, dan tentunya menentukan atau tahu arah sisiran kalian untuk kemana, jangan sampai hasilnya berlawanan arah. Terus apakah bentuk wajah berpengaruh? Ya, bentuk wajah berpengaruh, cuman sayangnya stigma ini gua bisa patahkan karena memang ini tergantung kepiawaian dari si pemotong rambutnya juga, dari capsternya juga gitu ya. Dimanapun bentuk wajah lo dan mau bagaimanapun styling rambutnya, kalau misalkan potongnya sesuai, potongnya bisa menyesuaikan dengan bentuk wajah, itu bakalan bagus juga gitu. Mau punya pipi tembem segimanapun ya tetap bisa pakai koma hair, tetap bisa pakai rambut-rambut yang stylish. Balik lagi ke kepiawaian si barbernya juga. Nah, memang ini bukan cara paten buat menentukan model rambut secara benar-benar cocok ya, karena masih banyak mungkin hal-hal di luar sana yang memang belum gue bisa sebutin atau memang gue belum tahu. Jadi kalian bisa share aja pengalaman kalian atau pendapat kalian. Ya, gue juga banyak trial and error gitu ya tadi karena pengalaman gue. Jadi mudah-mudahan dengan video ini bisa membantu kalian untuk menemukan style rambut yang cocok buat kalian. Oke lah, mungkin segitu aja yang bisa gue share. Dan terima kasih buat kalian yang udah nonton video sampai akhir. Gue Rifki Bibi, thank you very much. See you next video. Official limit and goodbye.